Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak S. Parman, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Laut. Baik, di sini saya Budi Kurnia Rahayu akan menjelaskan terkait materi yang sudah Bapak jelaskan di minggu lalu, yaitu tentang teritorial Z. Laut teritorial, laut kewilayahan atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan perdalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pulau suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Perairan kepulauan dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan konvensi pemeriksaan bangsa-bangsa serta hukum laut. Lebar sabuk perairan pesisir ini dapat diperpanjang paling banyak 12 mili laut dari garis dasar. Kemudian laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak jalur 12 mili dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mili, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut. Kemudian dalam zona ini negara pantai melaksanakan tugas penuh atas tanah di bawahnya. Ruang udara suatu negara pantai dapat membuat undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan navigasi, kesempatan pemeliharaan lingkungan, dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran tanpa ada kewajiban. Membuat peraturan-peraturan ini dengan standar-standar nasional berdasarkan pasal 77 Angklos 1982 tahun 1982. Maka hak negara pantai adalah yang pertama, negara pantai menggunakan hak kedaulatan landasan kontinen untuk tujuan eksplorasi. Kemudian yang kedua, hak negara pantai atas landasan kontinen bersifat eksklusif dan apabila ada pihak yang melakukan kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi maka harus mendapatkan persetujuan tegas dari negara pantai. Berikutnya delimitasi teritorial Z. Definisi dari delimitasi adalah proses penentuan garis batas wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik itu yang berdampingan ataupun berseberangan. Batas atau delimitasi teritorial Z adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Kemudian di dalam batas laut teritorial, Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara yang berada dalam wilayah Indonesia. Juga berkewajiban untuk menjamin hak lintas damai.
baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Kemudian berdasarkan Bak 2 Angklos 1982, berdasarkan Bak Angklos 1982, maka kewajibannya yaitu yang pertama, mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Angklos 1982 dan peraturan internasional lainnya. Kemudian yang kedua, memiliki kewajiban untuk menghormati hal lintas damai. Kemudian yang ketiga, memiliki kewajiban untuk memberikan publikasi sesuai dengan peta ada daftar koordinat geografi tersebut dan wajib mempunyai salinan setiap bagian kepada Sekjen PBB. Kemudian masuk ke materi kedua, yaitu tentang zona eksklusif. Definisi zona eksklusif ini yaitu zona eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yuridiksi bangsa, negara, pantai dan hak-hak serta kebiasaan negara lain. Dan atau definisi lain, zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dan garis pantai, yang memiliki luas 200 mil laut dan garis pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebiasaan hukumnya. Kebiasaan bernavigasi, terbang di atas ataupun melakukan penanaman dan kabel dan pipa. Kemudian Z adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluas 200 mil laut diukur dengan garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dasar hukum Z adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Z Indonesia. Kemudian hak dan kewajiban negara Indonesia pada Z adalah hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atau pengelolaan dan konservasi ada hayati dan non hayati. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan lain-lain. Manfaat Z adalah negara pantai berhak memanfaatkan manfaat Z adalah negara pantai berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam zona tersebut. Menjadi batasan agar negara asing tidak memanfaatkan atau sumber daya alam di wilayah tersebut. Bertambahnya luas wilayah laut yang dimiliki negara pantai
negara pantai dapat menggunakan kebijakan hukum kebebasan navigasi. Zona eksklusif dalam pengertian maupun fungsi dan sejarah diberlakukannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia sudah pasti mempunyai kawasan perairan yang sangat besar dengan wilayah lautnya yang sangat luas. Bahkan kawasan laut di Indonesia melebihi total dari keseluruhan luas daratan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia perlu menjadi dan mengawasi zona tersebut. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memahami pengertian zona ekonomi eksklusif. Jika kita membicarakan wilayah laut di Indonesia, maka tentunya tidak akan ada lengkap rasanya jika tidak membahas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Namun sebelumnya kita membahas lebih lanjut tentang zona ekonomi eksklusif, maka ada baiknya jika kita membahas sedikit tentang sejarah ZEE ini terlebih dahulu. Pada dasarnya, konsep dasar ZEE ini pertama kali dikenalkan pada bulan Januari tahun 1971 di Kenya pada Asia Afrika Legal Constitution Submission. Pada tahun selanjutnya di Siabet Convention PBB. Konsep ini selanjutnya dikemukakan hingga akhirnya konsep dasar dari ZEE mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai negara. Dari berbagai negara di Asia Afrika. Bahkan konsep ini pun akhirnya membuat negara di Amerika Latin untuk mengadopsi dengan konsep yang serupa di atas laut teritorialnya. Kemudian saat UNCLOS United Nations Convention of the Law of the Sea dilakukan, maka konsep ini melahirkan suatu konsep baru yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.